Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, rahasia doa yang dijawab Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, Tuhan urapilah kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memberkati kehidupan kami, dan hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Rahasia doa yang dijawab Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ada kata kunci di sini. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kita akan menerimanya. Benar saudara, mintalah apa saja yang kita kehendaki. Tapi perlu digaris bawahi, yang kita minta tentunya yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya yang kita minta bukanlah untuk memuaskan hawa nafsu. Tentunya yang kita minta adalah yang mempertumbuhkan kerohanian kita. Saudara, tentu kita pernah mengalami di mana doa kita dijawab Tuhan. Dan ada juga doa kita yang tidak dijawab Tuhan. Bahkan ada juga di antara kita yang sampai hari ini masih menantikan doa yang Tuhan belum jawab. Nah, seringkali saking lamanya kita menunggu jawaban doa itu, seringkali timbul keraguan. Apakah Tuhan masih care? Apakah Tuhan mendengar doaku? Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan mengasihiku? Karena sudah sekian lama dan belum ada jawaban doa itu. Nah, perlu kita renungkan dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 tadi. Perlu kita renungkan ada beberapa rahasia untuk kemudian doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, bila kita ini bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan yang dimaksudkan saudara, bukanlah kita beribadah di gedung gereja seminggu sekali, bukan persekutuan hanya seminggu sekali, tapi lebih kepada hubungan pribadi yang dibangun setiap hari. Kita mengenal seseorang dengan baik apabila kita sudah bergaul dengan dia cukup waktu. Kita tidak bisa mengenal orang dalam waktu 1 hari, 2 hari. Kita mesti cukup waktu untuk bergaul dengan orang tersebut sehingga kita mengenal pribadinya. Demikian juga saudara, kita akan mengenal Tuhan yang baik apabila
kita intim bersekutu dengannya, kita bisa mengenal dan tahu kehendaknya. Seseorang berkata, Anda akan menjadi seperti apa yang Anda sembah. Bila kita menyembah Tuhan, maka pribadi dan kehendak kita akan diselaraskan dengan Tuhan. Sehingga doa kita adalah doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam hal inilah doa kita akan dikabulkan bila kita berdoa seperti yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita membaca dalam doa Bapa Kami disebutkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kehendak Tuhanlah yang jadi, saudara. Itu yang pertama yang perlu kita renungkan, rahasia doa dijawab Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sebuah tuntunan, sebuah pedoman dalam kehidupan kita, sebuah rema yang kemudian membuat kerohanian kita bertumbuh. Apabila kita melakukan firman Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara? Hidup kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan adalah filter, adalah penguji bagi setiap kehidupan dan doa kita. Saudara, setiap doa yang tidak sesuai dengan firman-Nya pastilah tidak akan dikabulkan. Kehidupan pribadi yang melakukan firman Tuhan, tentunya kehidupan orang tersebut akan menyenangkan hati Tuhan. Bila Tuhan disukakan, saudara, dengan kehidupan kita, apalagi Tuhan disukakan karena kita sesuai dengan kehendak-Nya, maka pastilah doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Lalu kemudian, saudara, yang berikutnya, rahasia doa kita dikabulkan. Maka berikutnya adalah ketika kita meminta kepada Tuhan. Seringkali orang berkata, kita tidak perlu meminta, sebab Tuhan tahu isi hati kita, tahu kebutuhan kita. Bayangkan, saudara, ada pesan yang seperti itu. Tetapi kita sering juga tanpa sadar melakukan itu. Nah, untuk itu kita mesti mengenal Tuhan secara pribadi dengan baik. Tuhan berkata agar kita meminta, tentunya permohonan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi saudara, meminta bukanlah berdasarkan keinginan daging, tapi berdasarkan keinginan roh yang sesuai dengan firman Tuhan. Matius 7 ayat ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Seringkali jawaban doa langsung dijawab, tunggu, saudara, atau bahkan ditolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah ketika doa kita langsung dijawab. Bersukacita ketika doa kita tunggu dulu, dan bersukacitalah apabila doa kita ditolak. Bukan berarti Tuhan jahat, berarti ada sesuatu yang lebih baik, lebih mulia, lebih dahsyat daripada apa yang kita minta. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila Tuhan meminta kita untuk menunggu waktunya, pastilah Tuhan akan memberikan peneguhan dan iman. Jadi saudara, tetaplah semangat, tetaplah antusias. Tuhan pasti menjawab doa saudara apabila saudara dan saya bersekutu dengan Tuhan. Kita hidup melakukan firman Tuhan, dan kita meminta dengan iman kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami diajar supaya kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Dan apabila doa kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman, maka Tuhan pasti akan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.